Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4696, Chiba, Nobita dan yang lainnya. Yang terkejut satu demi satu. Semua bereaksi ketika mereka mendengar ini. Bagaimana mungkin seorang pria yang membuka paviliun Jepang Feng Shui dan mantan menantunya dihargai oleh Francisco Parada, kepala pemerintahan Jinling? Dan bagaimana orang seperti itu bisa memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar? Itu lucu. Seperti yang saya katakan. Seluruh tubuh penuh dengan barang jalanan. Dan totalnya tidak melebihi 100 yuan. Bagaimana bisa menjadi master? Bagaimana bisa menjadi miliarder? Ternyata itu kepura-puraan. Dan orang-orang sengaja dipanggil untuk bertindak. Bagaimana mungkin ada orang yang sia-sia di dunia ini? Ini seperti mempermalukan wajah Dewi Murni. Ya, tidakkah kamu melihat barang seperti apa kamu? Berpura-pura menjadi tuan. Berpura-pura menjadi generasi kedua. Apakah kamu layak? Tuan Muda Chiba dan Tuan Muda Rowling hanya menggodamu. Tetapi kamu bermain dengan tubuhmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan? Chiba Big Bear, Eider Rowling, dan yang lainnya semua mencibir. Tidak menunjukkan belas kasihan pada ejekan Harvey York. Karena mereka merasa hampir tertipu oleh si brengsek Harvey York. Harvey York menyimpan ponselnya dan melihat badut-badut yang melompat ini dengan penuh minat. Tampaknya pola pembenaran diri penduduk pulau tidak lebih dari itu. Diam, Cynthia Zimmer marah. Aku melarangmu mengatakan itu pada saudara iparku. Dia benar-benar tidak berbohong padamu. Kakak iparku luar biasa. Banyak pejabat memandangnya untuk Feng Shui. Termasuk orang-orang dari 6 keluarga tersembunyi ada di sini. Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, orang-orang yang hadir semakin tertawa. 6 keluarga tersembunyi di Jinling adalah ular lokal di Jinling. Orang seperti itu harus pergi ke ahli Feng Shui Jinling seperti Mates Zora dan Hugo Yeager untuk melihat Feng Shui. Bukan. Sama seperti Harvey York. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memasuki mata 6 dunia tersembunyi? Tampaknya Cynthia Zimmer terlalu sederhana dan tertipu terlalu dalam oleh bajingan Harvey York ini. Oke. Tuan Muda Chiba. Beri aku wajah. Karena sudah takdir bagi semua orang untuk bertemu satu sama lain. Jangan bicarakan ini lagi. Bahkan jika Harvey York miskin, dia masih menginginkan wajah. Melihat sikap marah Cynthia Zimmer untuk pergi, Yadira Lawrence buru-buru berdiri sebagai orang baik palsu. Kamu belum makan. Ayolah. Semuanya tidak akan terasa enak saat dingin. Oke. Mari kita mengobrol sambil makan. Pada saat ini, Chiba Nobita memiliki sikap yang sopan. Dia tersenyum dan berkata, saya secara khusus mengundang koki Michelin untuk menyiapkan makan malam untuk kami. Anda dapat memiliki semua yang ingin Anda makan. Malam ini, aku pasti akan mabuk. Selama percakapan, sekelompok wanita cantik menjadi bersemangat. Yadira Lawrence takut Cynthia Zimmer akan melarikan diri. Jadi dia datang untuk mengambil tangannya dan duduk di dalam. Saat ini, Eider Rowling dengan sengaja jatuh ke belakang setengah langkah. Berdiri di samping Harvey York. Memandang pria di depannya. Dan berkata dengan ringan, Harvey York, kan? Saya tidak peduli apakah Anda seorang master Feng Shui asli atau master Feng Shui palsu. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar pacar atau yang palsu. Singkatnya, Tuan Muda Chiba menyukai Cynthia Zimmer. Jika kamu keluar dari sini sekarang, aku bisa membuat keputusan untuk Tuan Muda Chiba dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa.
Kalau begitu kamu bisa keluar dari sini dengan aman dan mendapatkan 5 juta. Omong-omong. Eider Rowling memutar lehernya, membuka matanya, dan berkata, kalau tidak, kamu pasti akan tahu bagaimana kata penyesalan harus ditulis. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Bab 4697. Apa? Kamu anjing penduduk pulau. Jadi kamu bisa jadi guru. Harvey York tersenyum tanpa komitmen. Ayo, ajari aku cara menulis penyesalan. Eider Rowling mencibir. Meskipun saya tidak sering datang ke Jinling, tetapi Anda harus memahami bahwa lingkaran kelas atas di negara H terkait erat. Misalnya, pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Jinling Hoffman? Ernesto Hoffman, tuan muda kedua dari keluarga Hoffman. Ini sepupu jauhku. Dengan statusnya di Jinling, satu kalimat bisa membuatmu mati jelek. Omong-omong, Eider Rowling terlihat dingin. Jelas, ketika dia berada di Jinling, selama dia membawa papan nama Ernesto Hoffman, dia selalu dalam posisi untuk menang. Ernesto Hoffman. Mendengar nama yang familiar ini, Harvey York tersenyum, lalu berkata dengan ringan, "Oke, Anda bisa meminta Ernesto Hoffman untuk datang dan biarkan dia memberi tahu saya cara menulis penyesalan." Eider Rowling, yang sedang menunggu Harvey York untuk bersujud, tertegun sejenak. Jelas, dia tidak menyangka Harvey York akan bereaksi seperti ini ketika dia mendengar 3 kata Ernesto Hoffman. Bajingan. Saya sedang berbicara tentang 10 keluarga teratas. Tuan muda kedua dari keluarga Jinling, Ernesto Hoffman. Wah, toh kamu juga dari Jinling. Kamu tahu keluarga Jinling Hoffman. Apakah Anda tahu tuan muda kedua dari keluarga Hoffman? Eider Rowling mau tidak mau mengingatkan Harvey York. Di keluarga Hoffman, ada seorang pria muda yang berada di bawah 1 orang dan lebih dari 10.000 orang. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja saya mengenal keluarga Hoffman. Anda hanya meminta Tuan Hoffman muda kedua ini untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu. Bagus. Kamu punya jenis. Eider Rowling dirangsang oleh kata-kata acuh tak acuh Harvey York. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Harvey York dan berkata dengan dingin, "Oke, kamu memiliki kemampuan. Kamu memiliki jenis. Karena kamu ingin membunuhku, aku akan memenuhimu. Kamu akan segera tahu apa konsekuensi dari menyinggung keluarga Hoffman di Jinling. Saya juga akan memberi tahu Anda. Menyesali 2 kata ini. Berapa banyak goresan dan goresan. Dan bagaimana cara menulisnya." Jelas. Eider Rowling juga cukup percaya diri dengan kata-katanya. Meskipun dia hanya kaki anjing orang pulau. Meskipun dia tidak sombong seperti Chiba Nobita. Tapi dia, Eider Rowling, jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang kecil manapun. Sebaliknya, karena Eider Rowling bukanlah anak sulung, maka wataknya harus dilaporkan. Selama ini, orang-orang kecil yang berani memprovokasi dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan dan mati mengenaskan. Beberapa wanita cantik tidak jauh melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang tidak sanggup mereka lihat. Sutra gantung ini tidak tahu apa artinya menjadi rendah hati. Apa artinya patuh. Dibandingkan dengan pemuda kaya raya seperti Chiba Nobita, Harvey York memang kentut. Saya benar-benar berpikir saya adalah karakter. Begitu Eider Rowling mengambil gambar, saya khawatir York yang bermarga akan segera tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Selain itu, mereka juga merasa bahwa pertunjukan yang bagus seharusnya tidak jauh. Kedua belah pihak saat ini penuh dengan bubuk mesiu. Tetapi karena hubungan Cynthia Zimmer, semua orang pada akhirnya duduk bersama. Lagi pula, kita sudah tiba di kapal pesiar. Jadi kita tidak bisa pergi begitu saja, kan?
Harvey York tidak bermaksud memberi muka kepada orang lain. Dia duduk langsung di kursi yang disediakan Yadira Lawrence untuk Chiba Nobita. Di sebelah Cynthia Zimmer. Tanpa memberikan wajah atau kesempatan apapun kepada Chiba Nobita. Mata Yadira Lawrence memiliki tatapan membunuh. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa di bawah gerakan Chiba Nobita. Segera. Koki Michelin mengantarkan makanan lezat yang disiapkan. Dan Chiba Nobita juga memberi isyarat kepada orang lain untuk membuka whisky Suntory di negara pulau. Dan seluruh kabin dipenuhi dengan aroma anggur. Bab 4698. Di bawah sinyal Chiba Nobita. Eider Rowling berdiri dan menuangkan segelas besar untuk semua orang. Whisky negara pulau itu manis. Tetapi sangat mewah. Dan itu termasuk tipe orang dengan peminum kecil akan jatuh setelah beberapa gelas. Jadi, ketika Eider Rowling datang ke Cynthia Zimmer dengan membawa botol, Cynthia Zimmer langsung menutupi gelas dan berkata, "Maaf, saya tidak tahu cara minum. Minum jus saja hari ini." Jelas, pelajaran dari Sampai Bar masih jelas di pikiranku. Dan Cynthia Zimmer tidak ingin membuat insiden yang merepotkan. Kalau tidak, Harvey York tidak akan berkencan dengannya di masa depan. Nona Zimmer, semua orang tahu bahwa Anda adalah seorang pemula di industri hiburan dan seorang dewi murni. Suatu kehormatan bagi kami semua untuk mengenal Anda. Jadi, hari ini adalah hari baik yang langka. Sudah takdir untuk bertemu semua orang. Ketika kamu bahagia, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa anggur? Ayo, teguk, teguk saja. Ini adalah penghargaan dari keluarga kerajaan yang dibawa oleh Tuan Muda Chiba dari negara pulau. Orang biasa tidak bisa meminumnya sama sekali. Eider Rowling tampak sangat terhormat. Ayo, minum saja secangkir. Kami tidak akan memaksamu. Sambil berbicara, Eider Rowling mengisi gelas Cynthia Zimmer dengan senyuman. Cynthia Zimmer berkata dengan wajah jelek, "Maaf, saya benar-benar tidak bisa meminumnya." Hei, Cynthia. Semua orang hadir saat ini. Bukan apa-apa untuk minum dan bersenang-senang. Ini adalah penghargaan untuk keluarga kerajaan. Ya, jika kamu melewatkannya, tidak akan ada lagi. Beri saja wajah Tuan Muda Chiba dan Tuan Rowling. Orang-orang datang jauh-jauh dari negara pulau. Dan kamu juga setengah tuan tanah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Yadira Lawrence dan yang lainnya semua berbicara pada saat ini. Berharap Cynthia Zimmer akan menyelamatkan muka dan menyesapnya. Sangat disayangkan bahwa wajah Cynthia Zimmer menjadi hitam saat ini. Dan dia tidak tergerak sama sekali. Nobita Chiba tersenyum dan berkata, "Nona Zimmer, apakah Anda masih depresi? Kami baru saja mempersulit saudara ipar Anda. Jadi Anda sangat marah." Cynthia Zimmer berkata tanpa basa-basi. Itu benar. Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, Chiba Nobita dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata. Jelas tidak menyangka bahwa wanita ini terlihat polos. Tapi dia sangat licik dan sulit untuk dihadapi. Tapi segera, permusuhan di wajah Chiba Nobita menghilang. Dan itu digantikan oleh ekspresi main-main. Dia menyipitkan mata pada Harvey York, yang sedang berpesta di samping. Dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda York, kami salah sekarang. Kami seharusnya tidak mengolok-olok Anda. Semuanya salahku. Juga tolong orang dewasa. Jangan khawatir tentang itu." Setelah berbicara, Nobita Chiba membungkuk ke Harvey York dengan hormat sesuai dengan etiket negara pulau. Setelah melakukan ini, dia tersenyum sedikit. Hanya saja sudah takdir untuk bertemu hari ini. Karena semua orang bertemu dan sangat bahagia. Bukankah kita harus minum yang enak? Yang paling penting adalah anggurnya sudah dibuka. Jika kamu tidak meminumnya, bukankah itu sia-sia? Saat berbicara,
Chiba Nobita melambaikan tangannya dan melihat semua botol anggur diletakkan di atas meja. Yang sangat menarik tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Harvey York tersenyum dan berkata, "Ya, Anda harus benar-benar minum yang enak. Hari yang menyenangkan." Tapi, Cynthia tidak tahu cara minum. Jadi jangan memaksanya. Demi dia, aku akan datang. Bagaimanapun. Aku pacarnya. Dan aku akan membantu semua orang. Itu bukan masalah besar, kan? Sambil berbicara, Harvey York meremas gelas anggur. Yadira Lawrence hendak mengatakan, "Hal macam apa kamu?" Tetapi dia dengan cepat bereaksi dengan ekspresi main-main di wajahnya. Bab 4699. Eider Rowling tersenyum dan berkata, "Oh, Tuan Muda York, karena kamu adalah pacar Cynthia, maka kamu harus minum untuknya. Tapi ada aturan di lingkaran kita. Artinya, kamu tidak bisa pergi dengan cangkirmu sendiri selain cangkirnya. Karena kamu akan mengganti anggur. Kamu seharusnya tidak melanggar aturan, kan?" Saat berbicara, Eider Rowling menuangkan segelas whisky lagi. Dan kedua gelas itu didorong ke tubuh Harvey York. Adegan ini membuat kelopak mata Cynthia Zimmer berkedut. Dan dia buru-buru menendang Harvey York. Memberi isyarat agar dia tidak kehabisan akal dan bertarung dengan orang lain. Jelas, Cynthia Zimmer tidak bodoh. Dia bisa melihat sekilas bahwa Eider Rowling dan yang lainnya memiliki niat buruk. Harvey York sepertinya tidak merasakan tendangan Cynthia Zimmer. Jadi dia tertawa dan berkata, "Oke. Karena Tuan Muda Rowling berkata begitu, aku pasti akan mengikuti aturanmu. Ayo pergi." Saat berbicara, Harvey York mengambil 2 gelas anggur dan menuangkannya. Tuan Muda York benar-benar menyegarkan. Chiba Nobita juga mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam sekali teguk. Pada saat yang sama, Eider Rowling juga meminum anggur. Kedua orang yang merasa benar sendiri memandang Harvey York dengan mencibir. Jelas di mata mereka, Harvey York bodoh. Selama Anda membuat Harvey York mabuk, apakah Anda takut tidak punya waktu untuk mengacaukan Cynthia Zimmer? Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan saat itu. Ayo, mari kita semua berkumpul. Chiba Nobita tertawa dan berjalan maju atas inisiatifnya sendiri. Mengetahui bahwa Tuan Muda York sangat menyegarkan. Kita seharusnya bisa menjadi teman baik. Ayo, kita minum lagi. Bukannya kita tidak saling kenal. Tidak masalah. Aku akan tetap mengikuti aturan. Harvey York mengangkat gelas anggur dan Chiba Nobita mendentingkan gelas. Lalu mengangkat kepalanya dan meminum kedua gelas itu. Yadira Lawrence menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, dia dengan hati-hati melayani sebagai gadis kecil yang menuangkan anggur. Dan dia sama sekali tidak sopan. Tuan Muda York, saya baru saja kehilangan pandangan dari Gunung Tai. Datang dan datang. Ayo pergi. Pemuda lain dengan pakaian Cina datang dan memanggang Harvey York sambil tersenyum. Kita tidak akan pulang malam ini jika kita tidak mabuk. Harvey York, jangan minum terlalu banyak. Cynthia Zimmer melihat pemandangan ini dengan cemas. Dia lebih takut pada kecelakaan Harvey York daripada dia takut akan kecelakaannya sendiri. Oke, minum. Harvey York tampaknya tidak melihat ketakutan Cynthia Zimmer. Tetapi minum lagi dengan senyum di wajahnya. Tuan Muda York, Anda bernilai puluhan miliar. Dan Anda adalah orang yang perlu saya kagumi. Dan kamu juga konsultan Feng Shui dari pemerintah Jinling. Kamu adalah orang besar. Ayo pergi. Putra dan saudara yang hadir semua datang untuk bersulang dengan senyum di wajah mereka. Setiap orang memiliki setengah kati dan 8 tael di gelas anggur mereka. Ketika mereka melihat Harvey York, mereka semua sama antusiasnya dengan saudara-saudara mereka yang telah lama hilang. Harvey York menolak untuk datang.
Tidak peduli siapa yang datang. Dia akan meminumnya satu-dua. Dan semua orang berteriak keras. Segera. Selusin whisky kerajaan habis. Aroma anggur di seluruh kabin sangat tajam. Kakak ipar. Jangan minum lagi. Jika kamu meminumnya lagi, kamu akan mengalami kecelakaan. Melihat sikap Harvey York, Cynthia Zimmer menjadi semakin cemas. Dia terus membujuknya. Tetapi Harvey York tampaknya berada di atas dan tidak mau mendengarkan bujukan apapun. Cynthia Zimmer mulai ketakutan. Kenapa dia membawa Harvey York ke pesta ini? Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Harvey York? Pada saat orang-orang yang hadir selesai minum, Harvey York sudah minum 3 kati anggur. Yang menakutkan. Bab 4700. Oh, Tuan Muda York, kamu benar-benar pahlawan. Pada saat ini, Yadira Lawrence sendiri datang dengan segelas anggur. Aku beruntung bisa minum denganmu selama 3 kehidupan. Tapi jangan beri aku muka. Saat berbicara, Yadira Lawrence memberi Harvey York kedipan centil. Cynthia Zimmer tanpa sadar berhenti di depan Harvey York dan berkata, Yadira, kamu tidak bisa melakukan ini. Biarkan aku minum bersama. Cynthia, itu tidak baik untukmu. Sejak zaman kuno, pria minum untuk wanita. Bagaimana bisa ada alasan wanita minum untuk pria? Dengan melakukan ini, Anda memberitahu semua orang bahwa Harvey York sia-sia. Setelah mengatakan ini, Yadira Lawrence tersenyum genit pada Harvey York. Tuan Muda York, Anda seharusnya tidak begitu. Bukan. Mendengar kata-kata tidak, semua wanita cantik di lapangan tertawa genit dan ambigu. Suasana di lapangan langsung panas. Cynthia, duduk. Aku akan memberitahumu. Nona Lawrence benar. Men, bagaimana kamu bisa mengatakan tidak? Harvey York tertawa. Mengambil gelas anggur dan menyentuh Yadira Lawrence. Bagian bawah gelas itu terbalik. Yadira Lawrence mengambil botol anggur lagi. Mengisi kedua gelas anggur. Dan berkata, Tuan Muda York, mari kita pergi untuk yang lain. Izinkan saya meminta maaf kepada Anda, Tuan Muda York, atas apa yang saya lakukan sebelumnya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya, Tuan Muda York. Harvey York tersenyum. Dengan isyarat menerima permintaan maaf si cantik. Lalu dia minum segelas anggur. Setelah itu, tubuh Harvey York sedikit bergetar. Seolah-olah dia berada di luar kendali. Melihat adegan ini, Chiba Nobita membeberkan beberapa wanita lain. Segera semua wanita ini maju dengan gelas anggur. Seolah-olah mereka akan membuat Harvey York mabuk. Jelas, mereka tidak akan membiarkan Harvey York mabuk dan membuat Harvey York terlihat jelek. Segera, 1 pangkuan anggur diminum. Dan 1 kotak lagi Royal Whiskey dikosongkan. Ketika Nobita Chiba melihat pemandangan ini, dia langsung mencibir lagi dan lagi. Di matanya, Harvey York adalah orang yang tidak berotak dan bodoh. Setelah diperangi oleh begitu banyak orang dan mabuk oleh begitu banyak orang, saya tidak bisa melihatnya dengan bangga. Bukankah itu yang bodoh? Apalagi menurut pengalaman Nobita Chiba, Harvey York sudah seperti ini. Saya khawatir bahwa setelah setengah putaran paling banyak, Harvey York akan benar-benar tidak berguna. Jika Anda tidak muntah setelah jatuh, Anda akan pingsan. Dan Eider Rowling melihat pemandangan ini dengan ekspresi lucu. Hanya dapat dikatakan bahwa itu benar-benar masih Tuan Muda Chiba. Orang-orang di negara pulau tidak berdarah. Dan mereka sangat pandai membunuh orang dan membunuh hati mereka. Anda dapat memainkan karakter kecil seperti Harvey York hanya dengan 1 klik jari. Yang terpenting adalah bahwa karakter kecil seperti Harvey York masih dimainkan dengan sukarela. Dan dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi mainan untuk tua dan muda. Memikirkan hal ini, Eider Rowling melambaikan sekotak whisky kerajaan lagi. Membukanya langsung.
dan berkata, "Tuan Muda York, sudah terlambat bagi kita untuk bertemu. Ayo, ayo pergi sekali lagi." Segera setelah itu, semua orang melanjutkan pertempuran roda. Dan segera, sekotak whisky jatuh. Cynthia Zimmer melihat Harvey York memegang meja dan tidak bisa diam. Jadi dia buru-buru berkata, "Harvey York, kamu benar-benar tidak bisa minum lagi. Jika kamu minum lagi, aku akan marah." Harvey York membuka lehernya. Matanya kabur dan berkata, "Pria tidak bisa mengatakan tidak. Tuan Muda Chiba, anggurmu tidak cukup kuat. Ayo pergi ke Maotai." Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.